Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan juga semoga semuanya dalam keadaan yang baik, semua juga dalam keadaan sehat. Dan tentunya berbahagia pada malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi di ruang virtual untuk acara wisuda sekaligus penutupan pertemuan dari rangkaian kelas dari Gus Durian Academy yang sudah terlaksana sejak bulan Agustus, September sampai Oktober pada hari ini. Perkenalkan saya Rifki Virus pada malam hari ini untuk memandu acara wisuda Gus Durian Academy sekaligus penutupan dari Gus Durian Academy pada malam hari ini. Dan tentunya di ruang virtual kali ini kita sudah bersama-sama dengan para wali kelas dari kelas-kelas Gus Durian Academy yang sudah ada dan juga beserta para fasilitator yang sudah mendampingi kelas-kelas di Gus Durian Academy yang sudah tampak di kamera. Ada Mas Asman Aziz. Bagaimana kabarnya Mas Asman? Baik, Lalu baik, Mas. Mas Asman dari kelas Gus Durian dan Keadilan Ekologi ya, Mas Asman. Lalu kemudian juga ada Kang Marzuki Wahid juga sudah bersama kita pada malam hari ini dari kelas Gus Dur dan Gagasan Pribinisasi Islam, dan juga di sini ada Cak Imam dari Mojokerto yang menjadi fasilitator bersama Mas Asman ya kalau tidak salah. Ya. Dan tentunya juga ada Mas Abdul Ghafar Karim yang menjadi wali kelas dari kelas yang saya juga ikut di dalamnya, kelas Gus Dur dan Gagasan Demokrasi. Dan tentunya juga pasti ada di sini pada malam hari ini kita juga turut berbahagia karena sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Mbak Alisa Wahid yang nanti akan mewisuda teman-teman semuanya sekaligus memberikan sambutan dan juga pengarahan kepada kita semuanya pasca selesai kelas Gus Durian Academy pada malam hari ini. Dan juga tentunya yang kita tunggu ada Pak Greg Barton yang tadi juga saya sudah lihat sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Greg Barton kebetulan ada di Jakarta dan berkenan untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa ada Mas Jai Ahmad selaku kepala sekolah dari Gus Durian Academy yang sudah tampak di kamera. Dan juga seluruh teman-teman lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada malam hari ini perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama kita akan membuka kelas ini bersama-sama, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan sambutan oleh Mas Jai Ahmad selaku kepala sekolah dari program Gus Durian Academy, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pidato sekaligus prosesi wisuda yang mana dalam hal ini prosesi wisuda adalah sambutan dan pengarahan yang akan kami mintakan dari Mbak Alisa Wahid selaku Direktur Jaringan Nasional Gus Durian. Jadi kurang lebihnya Mbak Lisa akan kita minta bagaimana tanggapan beliau tentang Gus Durian Academy dan juga apa yang bisa kita lakukan bersama-sama setelah mengikuti serangkaian kelas-kelas di Gus Durian Academy yang sudah terlaksana selama 2 bulan terakhir. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kuliah umum dan juga diskusi bersama Pak Greg Barton yang nanti akan dipandu oleh Mas Abdul Ghafar Karim selaku wali kelas dari kelas Gus Dur dan Gagasan Demokrasi. Baik teman-teman sekalian dan yang hadirin semuanya yang sudah hadir pada ruang virtual pada malam hari ini, mari kita buka acara pada malam hari ini bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, kita mulai bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa kami cukupkan dan semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga teman-teman juga bisa nanti berinteraksi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti selain juga pasti akan dipersilahkan oleh moderator, juga
bisa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar yang sudah tersedia di ruang virtual pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya waktu akan kami persilahkan kepada Mas Jai Ahmad selaku Kepala Sekolah dari program Gus Durian Academy. Kepada Mas Jai, saya persilahkan. Tadi sedikit Mas, pesan dari Buya Heru. Jangan lama-lama. Oke, siap. Terima kasih, Mas Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Alisa Wahid, selaku Direktur Jaringan Gus Durian, sekaligus yang akan mewisuda para peserta Gus Durian Academy, sekaligus juga memberikan, karena ini biar kelihatan akademik begitu. Ini mumpung yang jadi wali kelas juga para intelektual kan. Mbak Lisa akan sekaligus memberikan orasi ilmiah, kira-kira begitu. Kan percampuran antara orang gerakan dan intelektual, kira-kira begitu. Ya enggak, Mas Gafar? Ya, yang saya hormati juga Pak Greg Barton, alhamdulillah beliau sudah hadir dan bersedia untuk bareng sama kita di sini dalam acara wisuda online pertama Gus Durian Academy, bersama nanti dipandu Mas Gafar untuk memberikan kuliah umum juga. Yang saya hormati juga para wali kelas Gus Durian Academy. Ada Mas Gafar Karim selaku wali kelas Gus Dur dan Demokrasi, kemudian Mas Asman Aziz selaku wali kelas Gus Dur dan Keadilan Ekologi, kemudian Mas Marzuki Wahid selaku wali kelas Gus Dur dan Pribumisasi Islam, Mas Hairul Salim selaku wali kelas Gus Dur dan Kebudayaan, dan Bu Nyai Nur Rofiah atau Mbak Nyai Nur Rofiah selaku wali kelas Gus Dur dan Keadilan Gender. Tak lupa yang saya hormati juga kawan-kawan fasilitator kita juga yang setia menemani para wali kelas kita juga, ada Mas Imam Maliki ya, yang membersamai Mas Asman Aziz, ada juga Mas Virus ini yang malam ini juga menjadi MC kita. Ini juga menjadi fasilitator bersama Mas Gafar di kelas Gus Dur dan Demokrasi. Kemudian ada Mbak Hili yang menjadi fasilitator di Gus Dur dan Keadilan Gender, serta Mbak Adin di Gus Dur dan Kebudayaan, serta Mas Jemi Raji ini yang juga menjadi fasilitator di kelas Gus Dur dan Organisasi Islam. Juga teman-teman peserta Gus Durian Academy yang saya banggakan karena kalian adalah angkatan pertama Gus Durian Academy. Memang Gus Durian Academy pertama kali diadakan oleh jaringan Gus Durian ya di tahun 2023 ini. Saya kira jaringan Gus Durian kembali mencatatkan sejarahnya bahwa kita bisa belajar. Ini juga hikmah dari pandemi. Kita juga bisa belajar tentang gagasan Gus Dur terus-menerus, juga sembari mendalami gagasan Gus Dur lebih intensif itu berdasarkan tema-tema yang kemudian sudah kita petakan dan kelompokkan. Nah, ini melalui Zoom atau melalui online gitu. Nah, ini ibaratnya seperti kampus digital gitu. Nah, ini ke depan memang ini akan menjadi ruang belajar teman-teman Gus Durian di ruang digital ini, sehingga ini bisa menghilangkan sekat gitu, menghilangkan sekat waktu, sekat ruang begitu, bahwa ini membuktikan juga belajar itu ternyata bisa di mana saja dan kapan saja. Nah, tentu saya ingin melaporkan situasi yang sudah terjadi di proses Gus Durian Academy angkatan pertama ini. Kelas Pribumisasi Islam sebagai bagian dari Gus Durian Academy ini,
peserta terdaftar itu ada 40 orang. 40 orang yang mengikuti kelas berimunisasi Islam ini, dan rata-rata kalau kemudian dirata-ratakan sekitar 20 orang aktif gitu. Sampai di pertemuan yang ke-6, memang ada 6 pertemuan. Kemudian kelas Gus Dur dan Kebudayaan terdaftar ada 31 orang, dan rata-rata ada di angka 17 orang aktif rutin gitu, sampai akhir kelas. Kemudian kelas gender ini yang paling banyak, memang terdaftar 57 orang yang mengikuti kelas ini, dan aktif sampai akhir di rata-rata 30 orang. Kemudian di ekologi ini terdaftar 25 orang gitu, dan rata-rata aktif sampai akhir di angka 10 orang. Kemudian ada kelas demokrasi, ini nomor 2-nya setelah kelas gender, ya, terdaftar 50 orang peserta, dan aktif sampai akhir di angka 30 orang. Total peserta Gus Durian Academy ini 209 orang. Nah, ini animo teman-teman untuk belajar tentang gagasan Gus Dur dari berbagai dimensi masih sangat kuat gitu. Tentu ini orang-orang yang sudah kita seleksi juga begitu. Nah, ini yang kami harapkan juga dari Mbak Alisa untuk eh, menguatkan kembali teman-teman lulusan Gus Durian Academy angkatan pertama. Semoga ini menjadi eh, langkah awal teman-teman jaringan Gus Durian terus eh, apa memperluas ya resonansi promosi nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur, karena ini memang hal baru. Biasanya teman-teman di jaringan Gus Durian kelas pemikiran Gus Dur secara offline gitu di berbagai tempat gitu. Kemudian berbagai diskusi gitu tentang kajian Gus Dur gitu di berbagai tempat, tercatat di tahun 2023 ini ada 155 titik komunitas Gus Durian ya, dan itu semuanya berangkat dari itikat baik melanjutkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur untuk kemaslahatan Indonesia. Nah, ini Gus Durian Academy upaya baru lagi bagaimana kita terus memperluas resonansi promosi nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur. Sekaligus juga ini teman-teman, kita tidak berhenti di sini. Tentu kami sangat berharap sekali teman-teman alumni Gus Durian Academy angkatan pertama ini menjadi role model untuk angkatan Gus Durian Academy berikutnya. Mungkin itu saja biar nggak kelamaan Mas Virus, karena sudah dipenging juga sama Buya Heru selaku wakil kepala sekolah ya. Saya selaku kepala sekolahnya terima kasih dengan sangat kepada para wali kelas, para fasilitator, juga teman-teman peserta semuanya yang sudah mengikuti dan mengawal Gus Durian Academy ini. Mohon maaf kalau banyak yang kurang berkenan. Pastinya ini angkatan pertama, akan banyak masukan yang akan kami harapkan dari teman-teman. Gus Dur sudah meladankan, saatnya kita melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Jai selaku Kepala Sekolah dari Gus Durian Academy. Jadi begitu Mas Jai. Biasanya ini karena Buya Heru itu ceritanya guru BP ya. Jadi Iya, 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 iya. lebih galak biasanya. Iya, 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 betul, betul, betul. Baik. Ya, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan menyapa dulu kepada Pak Greg Barton, apakah sudah masuk kembali ke dalam ruangan virtual karena tadi sempat ini ya. Selamat malam Pak Greg. Pak Greg. Greg. Pak Greg. Oke, tapi beliau oh ya, selamat malam. Baik, apakah sinyalnya dan suaranya diterima dengan baik? Oh ya, baik. Tapi Pak Greg masih bersama dengan kita di ruang virtual kali ini.
Dan saat ini kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Jaringan Nasional Gus Durian, Mbak Alisa Wahid, yang mana dalam hal ini sekaligus untuk menutup secara resmi dan juga sekaligus untuk mewisuda dan juga memberikan arahan-arahan dan juga memberikan motivasi dan dorongan kepada para peserta atau mungkin alumni pada malam hari ini, alumni dari Gus Durian Academy angkatan pertama. Kepada Mbak Alisa Wahid, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar lah ya. Insya Terdengar Allah. baik, Mbak. Ya. Aman, Mbak, Oke. aman. Baik. Ini barusan saya tanya ke Mas Ye, karena saya kaget juga tadi Mas Ye menyebutkan orasi ilmiah. Karena saya diberitahunya sambutan aja gitu. Jadi nggak tidak menyiapkan bagian ilmiahnya tadi itu gitu. Sekarang saya mau tanya aja ke teman-teman, apakah mau belajar sebagai pengantar untuk nanti kita mendengarkan Pak Greg Barton gitu ya. Apakah mau belajar tentang apa yang bisa kita teladani dari Gus Dur. Ini kenapa ya kok? Oke, kayaknya udah agak mukanya udah agak mendingan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Seknas Jaringan Gus Durian yang menunjukkan kualitasnya untuk selalu beradaptasi ya. Berarti udah siap ini menghadapi situasi yang penuh VUCA, yaitu volatility ya, penuh perubahan, volatile begitu, lalu kemudian ambiguity, ketidakjelasan, semua serba tidak jelas, kemudian complexity, di mana segala sesuatu itu kompleks, terhubung satu sama lain, dan yang terakhir VUCA berarti yang kedua itu uncertainty ya, ambiguity-nya terakhir. Kalau dibalik berarti vakum gitu. Kita melihat misalnya dalam seminggu ini kita betul-betul berada dalam situasi penuh VUCA ya Mas Gafar ya. Satu, volatile, kondisinya berubah-ubah terus gitu, dari keputusan MK, lalu kemudian perubahan pada dinamika politik, lalu kemudian balik lagi, lalu kemudian itu volatile banget gitu, perubahannya benar-benar sangat kencang. Lalu kemudian karena itu muncul uncertainty gitu, ketidakpastian. Kita sampai sekarang tidak pasti calon wapresnya ini siapa gitu nanti, karena padahal itu akan sangat menentukan perjalanan hidup kita sebagai bangsa. Complexity, kita baru saja dalam seminggu ini belajar bagaimana ketika eksekutif itu kemudian cawe-cawe ke yudikatif, itu hasilnya jadi sangat kompleks untuk kita semua. Dan yang terakhir ambiguity atau ambiguitas, di mana segala sesuatu serba tidak jelas. Itu membuat kita semua gamang begitu. Nah, di dalam kondisi yang konteks seperti ini, Seknas Gus Durian membuktikan bahwa teman-teman Seknas ini adaptif, terus mencari cara-cara baru, cara-cara strategi-strategi baru untuk memperkuat dan mempromosikan hal-hal lama begitu. Jadi kalau dalam dunia pesantren ya itu berarti menggunakan kaidah al-muhafadzah ala qadimi sholi wa ahdu bil jadidil aslah gitu, mempertahankan tradisi lama yang baik tetapi juga tidak takut dengan modernitas begitu. Nah, jadi selamat untuk teman-teman Seknas, moga-moga sikap mental set atau paradigma untuk selalu mempertajam, selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman itu bisa kita pertahankan, bahkan perlu bisa kita perkuat gitu. Nggak usah khawatir soal terus berubah itu tidak terkait dengan politik praktis, karena kalau politik praktis tetap Gus Durian tidak berpolitik praktis ya teman-teman. Ingat,
Kita masing-masing, kita semua punya hak untuk aspirasi politik. Kita tetap akan menjalankan aspirasi politik itu. Orang-orang seperti Mas Gafar misalnya, tentu sangat diharapkan kehadirannya di dalam kancah perpolitikan, tetapi tidak atas nama jaringan Gus Durian, begitu. Bahkan saya juga tidak atas nama jaringan Gus Durian. Kalau perlu banget, kita cuti, gitu, dari jaringan Gus Durian. Kalau perlu banget ya. Ini saya mengantisipasi kalau teman-teman kemudian ada yang memutuskan untuk Mbak saya mau ikut kampanye gitu. Sementara saya adalah penggerak. Gitu. Kalau nggak jadi penggerak ya nggak apa-apa karena hak dari masing-masing dari kita untuk berpolitik praktis itu tetap ada gitu. Jadi jangan khawatir kalau soal politik praktis, jaringan Gus Durian tetap setia pada kesepakatan bersama kita tidak berpolitik praktis ya. Ini sekaligus untuk mengingatkan kita semuanya teman-teman sekalian supaya kita saling menjaga. Lalu kemudian yang kedua saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mengikuti Gus Durian Academy. Tadi Mas Yaya menyampaikan teman-teman ini istimewa karena teman-teman adalah angkatan pertama. Berarti kira-kiranya juga angkatan uji coba untuk mekanisme begitu. Kalau materi ya mungkin juga setelah ini akan ada perubahan-perubahan materi melihat dari dinamika atau respons teman-teman sekalian. Jadi apapun yang terjadi pada diri teman-teman, sesungguhnya teman-teman menjadi model untuk nanti-nantinya ke depan kita akan kembangkan begitu. Jadi terima kasih untuk itu. Terima kasih karena telah berkomitmen untuk ikut belajar bersama. Terima kasih juga karena teman-teman menjadi prototipe dan menjadi model bagi angkatan-angkatan setelah ini begitu. Bagaimana kemarin teman-teman materi apa yang teman-teman respons, materi apa yang teman-teman butuhkan, materi apa yang ternyata kurang relevan misalnya itu pasti akan menjadi bahan bagi teman-teman di Seknas Gus Durian penyelenggara Gus Durian Academy. Harapan kita tentu saja seperti pengalaman dengan kelas pemikiran Gus Dur yang ketika online membludak sampai 1.000 orang, itu harapan kita sekarang ini Gus Durian Academy meluluskan kemarin intake-nya ada 200-an orang, maka harapan kita nantinya juga akan lebih banyak. Apa sih sebetulnya kepentingannya? Buat apa kita mengajak teman-teman untuk menjadi orang-orang yang mengeksplorasi, mendalami, memahami nilai-nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur. Mungkin itu sesuatu yang agak istilahnya agak aneh gitu ya. Ini bukan sesuatu yang gampang, yang mudah ditemukan teman-teman sekalian. Pada saat dulu saya bersama teman-teman Gus Durian senior itu merintis pengembangan jaringan Gus Durian, saya itu sampai ke Martin Luther King Center di Atlanta. Ya, Martin Luther King itu kan aslinya Atlanta. Nah, saya sampai ke sana. Saya sampai berkomunikasi dengan teman-teman para Gandhian yang mengurusi Gandhi. Waktu itu Nelson Mandela masih ada, jadi saya nggak nanya gitu ya. Tapi ini saya memikirkan kemungkinan untuk kita juga mulai membangun koneksi dengan Nelson Mandela karena beliau juga sudah wafat begitu. Tidak banyak tokoh dunia yang secara sengaja kemudian nilai-nilainya, pemikirannya terus didiseminasikan, ditularkan gitu ya, dipelajari, dikembangkan secara masif dan dengan sengaja. Yang paling banyak misalnya seperti Gandhi dan Martin Luther King, mereka menyediakan bahan-bahannya begitu saja, lalu kemudian ya unda-undi kalau istilah orang Jogja. Unda-undi itu artinya ya moga-moga ada cendekiawan, cendekiawati yang tertarik untuk mempelajari, lalu kemudian mereka terilhami, lalu mereka
menjadi seorang pengikut Martin Luther King atau menjadi seorang gandian gitu. Ya, tapi tidak ada yang secara sistematis seperti kita membuka kelas-kelas, kemudian ada kelas pemikiran Gus Dur di mana-mana tadi 150 titik, bahkan kelas pemikiran Gus Dur online yang diikuti ribuan orang begitu. Itu sesuatu yang jarang sekali dilakukan begitu. Kemarin sore saya kembali dari Ceko, dari Praha, mengikuti yang namanya Forum 2000. Forum 2000 yang saya ikuti sudah mengalami perbedaan ya, pergeseran dalam tanda kutip dibandingkan dengan Forum 2000 yang pertama. Tapi Forum 2000 yang pertama itu dibuat pada tahun 1997. Diinisiasi oleh Václav Havel. Václav Havel adalah Presiden Republik Ceko Demokratis pertama setelah revolusi Velvet ya namanya ya, Mas Gafar ya, Velvet Revolution kalau nggak salah gitu. Václav Havel itu seorang filsuf, seorang pemikir, tapi sekaligus juga menjadi proponen demokrasi, persis seperti Gus Dur. Nah, pada tahun 1997 dia mengundang tokoh-tokoh pemikir dunia dan pemimpin yang terbukti melakukan gebrakan gitu ya waktu itu untuk bersama-sama memikirkan dunia dan peradaban masuk ke milenium 2000 itu akan seperti apa gitu. Jadi waktu itu yang diundang itu ada Dalai Lama, ada Presiden William de Klerk, itu adalah Presiden Afrika Selatan yang menghapuskan apartheid. Lalu kemudian ada Kanseler Helmut Schmidt. Kanseler Helmut Schmidt adalah kanseler Jerman yang merobohkan tembok Berlin sehingga tidak ada Jerman Timur, Jerman Barat, adanya Jerman unifikasi. Gitu. Lalu kemudian ada Elie Wiesel. Elie Wiesel itu penerima Nobel Sastra tahun sekian. Lalu kemudian ada presiden pokoknya banyak sekali. Ada Pak Putra Mahkota Kerajaan Jordan waktu itu Pangeran Hasan bin Talal. Dan baru di situ saya tahu bahwa Gus Dur sangat mengagumi Pangeran Hasan bin Talal. Ada Shimon Peres, satu-satunya Perdana Menteri Israel yang terbuka terhadap perdamaian dan care gitu ya dengan orang-orang Israel sehingga dia membuat banyak sekali inisiatif orang Palestina sehingga dia banyak membuat inisiatif mempertemukan orang Israel dan orang Palestina. Lalu kemudian pokoknya banyak sekali waktu itu orang-orang yang pada kaliber itu gitu ya. Waktu itu Bill Clinton kalau nggak salah hadir. Gorbachev juga ya. Saya lupa. Pokoknya tokoh-tokoh yang memang pada waktu itu sudah memporak-porandakan, membongkar praktek-praktek pengelolaan negara yang otokratik, yang yang jumut, yang represif terhadap rakyat itu dikumpulin waktu itu untuk bicara tentang masa depan. Dan Gus Dur adalah salah satu yang diundang sebagai pemikir Islam. Begitu pemikir Islam sekaligus penggerak demokrasi di Indonesia. Itu kalau di websitenya itu keluarnya itu ya, Muslim Thinker and Leader of Democratic Movement in Indonesia. Dan setelah itu 2 tahun kemudian Gus Dur terpilih sebagai presiden di Indonesia begitu. Nah, pada saat kemarin saya diundang, saya juga agak kaget gitu. Tapi ketika saya diundang, moderatornya itu tokoh demokrasi lama, terus dia bilang gini, saya sudah pernah bertemu dengan ayah Anda dan saya sangat mengagumi beliau. Beliau adalah he's a great man, he was a great man, begitu. Dan itu ternyata saya ketemu dengan banyak orang yang menyampaikan hal yang sama, terutama yang sudah sepuh-sepuh begitu ya. Nah, artinya kita melihat bahwa Gus Dur sebagai figur itu jejaknya ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Kemudian beliau walaupun bekerja cukup banyak di Indonesia, tetapi sesungguhnya Gus Dur juga berada pada kancah global.
Nah, tetapi sekali lagi dari tokoh-tokoh dunia tersebut tidak cukup banyak yang kemudian gagasannya, kemudian pemikirannya dan keteladanannya dan warisan perjuangannya itu kemudian terjaga. Bahkan Forum 2000 sendiri itu tidak bisa diteruskan oleh presiden-presiden Ceko setelahnya. Gitu, sehingga itu menjadi swasta dan rupanya kemarin Presiden baru setelah beberapa tahun baru kemarin ini Presiden Ceko datang kembali di Forum 2000 gitu. Jadi eh, ini upaya yang sangat spesifik dari jaringan Gus Durian untuk terus menyebarluaskan pemikiran Gus Dur. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi untuk apa? Kan gitu. Untuk apa? Apakah sekedar untuk mengisi kekosongan kesibukan? Jelas tidak. Mas Gafar, Mbak Nurrofiah itu jelas orang-orang yang super sibuk gitu. Apakah karena kita ingin memuji-muji Gus Dur? Itu juga jelas tidak gitu. Saya berharap kemarin di berbagai kelas juga sempat terbahas bagaimana Gus Dur tidak selalu menang. Gus Dur juga berkali-kali gagal dan kalah. Gus Dur tidak selalu tepat mengambil keputusan, tetapi Gus Dur selalu berangkat dari prinsip-prinsip yang tepat, gitu. Prinsipnya sangat tepat, tapi barangkali keputusan saat itu bukan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu, gitu. Sehingga kemudian Gus Dur mengalami kegagalan dan kekalahan di beberapa upaya yang beliau lakukan, begitu. Nah, kita ingin memperbanyak orang-orang yang memahami perjuangan Gus Dur itu karena bukan untuk Gus Dur sebetulnya. Tentu bukan untuk Gus Dur. Gus Dur adalah wasilah. Gus Dur adalah jalan. Gus Dur adalah gerbang. Gus Dur adalah jendela. Gus Dur adalah lantaran untuk kita belajar tentang berbagai nilai, berbagai gagasan, dan berbagai upaya supaya kita memiliki bekal untuk kita sendiri sekarang ini merespons situasi saat ini. Itu tujuannya. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak disiapkan untuk berhenti pada memuja-muji Gus Dur. Ya karena Gus Durnya juga nggak suka dipuja-puji, itu Gus Dur nggak suka. Ya, Gus Dur tuh sukanya ditertawakan, diajak bercanda itu Gus Dur suka. Tapi kalau dipuja-puji Gus Dur tidak suka. Nah, tetapi yang butuh siapa sih sebetulnya? Yang butuh sebetulnya kita. Bukan kita orang per orang, tapi kita sebagai sebuah bangsa. Kita sebagai masyarakat. Ini kita butuh. Butuh untuk belajar, butuh untuk mendalami, butuh untuk menggunakan pemahaman itu untuk melihat situasi kita saat ini, butuh untuk punya rujukan pada saat kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Misalnya contohnya yang paling mudah adalah kondisi kita saat ini. Tadi saya sempat menyinggung tentang MK dan lain-lain. Tapi lepas dari itu, kita perlu melihat situasi kita sebagai bangsa saat ini. Bagaimana dengan kerukunan umat beragama misalnya? Ini salah satu trademarknya Gus Dur kan itu ya, kerukunan umat beragama. Kenapa itu menjadi perhatian utama Gus Dur? Karena Gus Dur meyakini betul bahwa agama bisa menjadi sumber nilai yang mengangkat peradaban manusia. Sementara saat ini agama banyak sekali digunakan justru untuk berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, bukan berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan. Gitu. Kita melihat bagaimana saat ini
praktek beragama yang eksklusif, menafikan kelompok yang berbeda, terutama kelompok minoritas, dan formalistik yang mengharapkan agar aturan-aturan agama dibakukan menjadi hukum positif yang mengatur seluruh warga negara Indonesia, padahal warga negaranya tidak seluruhnya beragama seperti agama mayoritas. Kita juga melihat bagaimana sekarang berbagai cita-cita reformasi itu sedang diambang jurang, di pinggir jurang. Apakah akan bisa kita selamatkan atau tidak, itu sangat tergantung dari langkah kita dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya contohnya, KPK pertama kali digodok itu ada pada masa Gus Dur. Diresmikan pada zaman Presiden Megawati. Tapi konsep awalnya digalinya ada pada masa Gus Dur. Nah, sekarang kita melihat beberapa tahun terakhir ini KPK dilemahkan sedemikian rupa, bahkan saat ini kita sedang disuguhi drama ketika kredibilitas para pemimpin KPK itu dipertanyakan. Padahal itu adalah agenda reformasi untuk pemberantasan korupsi, untuk membangun pemerintahan dan tata kelola negara yang transparan dan dapat bertanggung jawab. Kita melihat misalnya situasi MK. MK itu juga didirikan pada masa setelah reformasi, ya, pada masa Gus Dur. Komisi Yudisial itu pada masa Gus Dur. Nah, sekarang kita lihat MK sedang dijadikan olok-olok. Kita melihat bagaimana Gus Dur dulu ketika mendapat laporan dari Walhi terkait konflik agraria dan kerentanan yang dialami oleh orang-orang dari masyarakat adat yang tinggal di hutan, lalu Gus Dur langsung segera membuat peraturan bahwa area-area tertentu adalah hutan negara dan orang-orang warga negara Indonesia yang tinggal di dalamnya tidak boleh diusir dan hutannya harus dipreservasi atau dilestarikan, tidak boleh dijual. Sementara sekarang kita melihat praktek-praktek yang membuat konflik-konflik agraria, konflik-konflik sumber daya alam yang diakibatkan oleh sumber daya alam betul-betul membuat rakyat itu rentan. Saya yakin teman-teman yang berada di kelas Mas Asman Aziz sudah cukup banyak mengeksplorasi ini. Bagaimana sekarang setiap orang, setiap rakyat yang berada di lokasi-lokasi yang memiliki kekayaan sumber daya alam, yang kira-kiranya kalau dalam Master Plan Indonesia itu akan menjadi sasaran proyek strategis nasional, yang kira-kiranya sedang dilirik oleh industri-industri atau perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan tambang ataupun perusahaan apapun, bagaimana mereka tidak lagi bisa punya keamanan masa depan. Dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak untuk kemaslahatan mereka, tetapi untuk apa yang disebut dalam gambar besar mereka sebagai economic growth. Kita lihat situasi-situasi itu sekarang. Dan sekarang ini saya bertemu dengan banyak sekali orang yang sedang merasa apatis, yang sedang merasa marah, yang sedang merasa kecewa, yang sedang merasa frustrasi, sedang merasa tidak berdaya. Ini kemana Indonesia? Quo vadis MK? Ini pemilu nanti bagaimana? Dinasti politik dan seterusnya. Maka kita membutuhkan warga negara, warga bangsa yang punya concern, punya kepekaan, punya kepedulian terhadap situasi hidup kita bersama, tidak hidup mikirin dirinya sendiri. Kita butuh warga bangsa yang mau untuk bekerja bersama teman-teman yang lain, karena kalau kerja sendiri jelas tidak bisa. Saya saja tidak bisa untuk bekerja sendiri.
Apalagi teman-teman yang jauh lebih muda dari saya yang sekarang ini baru memulai untuk ikut mengurus bangsa. Kita membutuhkan warga bangsa yang mau bergerak, mau untuk tumbuh, mau untuk mengasah dirinya, sehingga dia bisa tidak hanya paham, tapi dia bisa bergerak dan menggerakkan. Itu yang kita butuhkan. Nah, bagian dari langkah jaringan Gus Durian untuk mengupayakan itu, memperbanyak jumlah warga bangsa yang memahami persoalan kehidupan kita berbangsa dengan lebih baik, adalah dengan Gus Durian Academy. Dengan menciptakan ruang-ruang di mana kita bisa mengasah pemahaman kita atas kehidupan kita berbangsa ini. Melalui sosok kecintaan kita bersama, Bapak bangsa kita, Almarhumlah Gus Dur. Jadi beliau adalah laluan. Gus Dur adalah laluan untuk masa depan kita. Kita yang membutuhkan Gus Dur. Bukan Gus Dur yang membutuhkan untuk dipuji-puji oleh kita. Ini yang sedang kita upayakan. Jadi karena itu, saya sangat senang begitu banyak teman-teman yang berkomitmen untuk meluangkan waktu memahami kehidupan kita bersama melalui sosok dan paradigma dan kacamata Almarhumlah Gus Dur. Tapi selesai dari Gus Durian Academy tidak berarti kita sudah selesai semuanya. Kita baru selesai mendapatkan bekal. Dan yang namanya bekal akan kita gunakan dalam perjalanan. Yang namanya bekal akan kita gunakan dalam perjalanan. Akhir dari Gus Durian Academy berarti teman-teman kami harapkan bisa tetap berada bersama-sama dalam sebuah arena besar kita sebagai jaringan Gus Durian untuk ikut nguri-uri atau merawat bangsa dan negara kita. Sekali lagi, bukan untuk memuji-muji Gus Dur. Kita belajar dari beliau untuk kita dan untuk masa depan bangsa kita. Dengan kelas ini, dengan Akademi Gus Durian ini, kami harap para wali kelas yang sudah kita pilih, alhamdulillah yang namanya jaringan Gus Durian nggak pernah kekurangan orang-orang baik yang dengan sukarela, dengan komitmen besar mau berbagi ilmunya. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali kelas yang sudah bersama-sama mentransfer ilmunya, pemahamannya kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang masih muda-muda ini. Mas Asman, Mas Gafar, Bu Nur Rofiah, lalu kemudian Pak Marzuki Wahid, lalu siapa satunya? Kang Salim. Salim. Mas Hairul Salim, itu semua adalah pendekar-pendekar. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah membangun gerakan di zonanya masing-masing. Jadi ketika beliau-beliau sudah memberikan waktunya, sudah memberikan energinya, sudah memberikan pikirannya untuk membantu kita semua, tentu kita sangat mengapresiasi itu. Dan yakinlah kalau orang mengisi di acara Gus Durian, pasti alasan utamanya bukan karena bayaran. Ya Mas Jai, itu sudah pasti. Gitu. Karena itu berlipat-lipat ganda. Maka saya juga mendoakan agar para guru-guru kita ini diberi kesehatan, diberi keleluasaan, berkah dalam kehidupan beliau-beliau, sehingga beliau-beliau semua bisa terus mengajari kita, bisa terus menjadi
senior-senior kita dalam perjuangan dan bahkan juga memimpin gerakan kita di ruangnya masing-masing. Saya sangat berharap banyak kepada Mas Gafar terkait dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Saya berharap besar sekali pada Bu Nyai Nur Rofiah dalam konteks memperjuangkan keadilan hakiki di Indonesia ini yang sekarang ini jelas menerima dampak langsung dari ultrakonservatisme yang membesar sehingga dampaknya kepada perempuan dan anak itu juga sangat kuat. Saya tentu berharap sangat besar Pak Hairus Salim itu bisa segera punya apa namanya protege, punya apa murid yang akan menggantikan beliau ke tunan planet bumi ini gitu. Gimana caranya kita akan menjaga Indonesia ini bisa menjadi tanah yang subur memberikan manfaat kepada kita tanpa kita harus merusaknya dan apalagi menimbulkan represi pada rakyat dan juga menimbulkan kerusakan jangka panjang. Siapa yang belum? 1, 2, 3 sudah ya. Para guru-guru kita ini kita harapkan moga-moga masih bisa mengampu dan masih bisa membimbing teman-teman semuanya. Dan saya berharap teman-teman semua nanti juga akan berkenan untuk terus mengasah bersama beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau terbuka sekali untuk diganggu dalam tanda kutip. Apalagi kalau teman-teman kemudian berkomitmen untuk bisa mengambil jalan mereka. Kita melakukannya dengan riang gembira ya tetap gitu. Nah, teman-teman sekalian, melalui Gus Durian Academy ini, semoga benih-benih pemikiran, nilai-nilai keteladanan perjuangan Gus Dur itu bisa menjadi acuan kita untuk nanti kita terus bergerak. Dan saya senang sekali karena Gus Durian Academy diakhiri dengan kuliah umum dari Profesor Greg Barton, orang yang mengikuti Gus Dur siang malam dan mendalami banyak sekali sumber untuk menuliskan biografi dari beliau. Biografi Gus Dur yang ditulis oleh Pak Greg itu adalah salah satu yang paling lengkap tinjauannya dan saya senang karena Pak Greg juga tidak kemudian melihat Gus Dur sebagai sosok yang apa namanya tanpa yang sempurna, tidak ada kekurangan begitu, tapi Pak Greg bisa melihatnya dengan tentu dengan pendekatan ilmiah, tetapi dengan lebih utuh. Itu yang nanti tentunya saya harap Pak Greg bisa ceritakan kepada teman-teman untuk menutup dan menjadi benang merah dari apa yang selama ini telah teman-teman ikuti selama beberapa waktu terakhir ini melalui Gus Durian Academy. Dan dengan demikian, maka saya mewakili teman-teman Seknas Jaringan Gus Durian menyatakan, ini mengapakan ini? Mengucapkan selamat karena teman-teman sudah menyelesaikan proses di Akademi Gus Durian dan lulus semua. Lulus semua kan lagi? Ya kali ada yang nggak lulus ya. Dan lulus semua, moga-moga dari sini teman-teman nanti bisa menyebarkan apa yang teman-teman sudah pelajari ini kepada lingkungan yang lebih yang ada di sekitar teman-teman dan juga untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi selamat bergabung dalam gerak perjuangan kita di Jaringan Gus Durian untuk Indonesia dan dunia yang lebih adil, lebih berkemanusiaan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya dan moga-moga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu secara langsung. Paling tidak di Tunas 2024. Iya Mas ya? 2025, Mbak. Oh, 2025.
ketika semua kepala daerah baru, presidennya juga Yes. baru, gitu. Oke, moga-moga kita nanti bisa bertemu dan sekali lagi selamat untuk Seknas, selamat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Gus Dur telah meneladankan. Saatnya kita melanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Alisa yang baru pulang dari Ceko. Ditunggu ya Mbak cerita-ceritanya dari Forum 2000. Itu nanti saya cerita sendiri aja kalau itu seru banget. Ternyata Ya, geopolitik dunia tuh kayak gitu, gitu. baik. Terima kasih Mbak Alisa atas tadi motivasinya dan juga pengarahannya. Nah, Pak Greg Barton sudah tampak di kamera bersama kita semuanya. Tapi untuk sesi dengan Pak Greg Barton yang mana akan menjadi sesi selanjutnya akan dipandu oleh Mas Abdul Ghaffar Karim selaku wali kelas dari kelas Gus Dur dan Gagasan Demokrasi. Kepada Mas Ghaffar saya persilahkan untuk mengawal diskusi bersama Pak Greg Barton. Saya persilahkan Mas Ghaffar. Terima kasih Mas Fairuz. Eh, Terima kasih Mbak Alisa Wahid, tadi sambutannya sangat menyentuh. Pak Greg, terima kasih atas kesediaan waktunya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini mari kita punya waktu kira-kira 1 jam untuk berbincang-bincang dengan Pak Greg Barton. Mbak Alisa dan Pak Greg, ini bukunya Pak Greg sudah menjadi bacaan wajib ya, minimal di kelas Gus Dur dan Demokrasi. Jadi teman-teman sudah membaca itu untuk memperoleh insight tentang Gus Dur dan bagaimana demokrasi. Jadi nanti kita berharap ada something behind the scene begitu dari Pak Greg. Apa sih sebenarnya value yang perlu kita perhatikan dari Gus Dur. Nah, Pak Greg sebagai gambaran, saya minta izin nanti untuk mempersilahkan sebentar saja masing-masing 1 menit dari para wali kelas atau fasilitatornya, siapapun yang hadir, untuk memberi gambaran apa yang dibahas di kelas masing-masing. Nanti ada entah Pak Kiai Marzuki Wahid mungkin kalau hadir di kelas pribumisasi Islam, kemudian ada saya di Gagasan Demokrasi, Bu Nyai Nur Rofiah di Keadilan Gender, kemudian Mas Asman Aziz di Keadilan Ekologi, dan Kang Hairus Salim di Gus Dur dan Kebudayaan. Kalau di kelas Gus Dur dan Demokrasi, kami membahas fondasi gagasan demokrasi Gus Dur yang mendasari pemikiran maupun tindakan Gus Dur. Salah satu fondasi penting itu adalah humanisme atau kemanusiaan. Itu kemudian kami jabarkan dalam gagasan Gus Dur tentang demokrasi, dalam tindakan Gus Dur ketika memiliki kekuasaan presidensial, dan kemudian kami juga diskusikan bagaimana penguatan civil society yang dilakukan oleh Gus Dur. Itu yang di kelas demokrasi. Kalau yang di kelas pribumisasi, Kang Jeki, apakah berkenan menyampaikan sekilas apa yang didiskusikan di kelas atau fasilitator? Mas Asman udah siap tuh. Mas Asman dulu ya. Mas Asman soal keadilan ekologi, silakan. Siap. Terima kasih Mas Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di kelas Gus Dur dan keadilan ekologis ya saya kira sama dengan Mas Ghaffar. Pertama kita membahas tentang fondasi dasar ya dari seorang Gus Dur ketika bicara soal keadilan lingkungan dan keadilan sumber daya alam ya. Dan saya kira dari 9 nilai Gus Dur, kalau kita bicara soal nilai utama Gus Dur yang kemudian menjadi salah satu bahan atau materi di kelas-kelas Gus Durian, itu saya kira yang paling relevan dan paling penting dalam konteks keadilan ekologis itu soal soal nilai keadilannya juga ya. Ya karena kalau kita bicara soal apa namanya pengelolaan sumber daya alam, kemudian pengelolaan lingkungan kita pada hari ini, ya saya kira kita sering mengadopsi bahkan aturan-aturan internasional sekalipun ya. Tapi ketika sampai ke tingkat tapak, keadilannya itu kelihatan sulit sekali untuk diterapkan gitu ya.
di satu sisi korporasi mendapatkan ruang yang sangat luas untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita, sementara warga kita, masyarakat kita yang seperti tadi disebutkan oleh Mbak Alisa, orang-orang yang hidup di tengah-tengah hutan, di pinggiran-pinggiran hutan, yang kemudian pada prinsipnya seharusnya mereka itu yang menjadi pemilik sah dari apa namanya sumber daya alam di sekitar mereka, tapi prakteknya mereka kemudian dipinggirkan dan sama sekali tidak memiliki ruang untuk kemudian ikut apa namanya mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya dari sumber daya alam dan lingkungan yang kita miliki gitu. Dengan adanya praktek-praktek penguasaan lahan dan tanah yang sangat luas hari ini. Nah, saya kira itu yang kemudian kita ambil spiritnya kayak Haji Abdurrahman Wahid ya, kayak Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur gitu ya, soal keadilan, soal humanisme, untuk kemudian bagaimana mengajak kawan-kawan semuanya untuk terlibat lebih jauh gitu soal bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita ke depannya itu jauh lebih berkeadilan dan kemudian lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat di sekitarnya yang kemudian hari-hari ini terus apa namanya disingkirkan gitu ya dari proses-proses itu. Itu saya kira Mas Gafar. Dan kalau kita bicara soal jejak Gus Dur dalam konteks keadilan ekologis itu sangat banyak gitu ya. Walaupun mungkin belum begitu populer ya di kalangan Gus Durian. Saya kira sudah saatnya kita bicara juga soal keadilan ekologis ini dan mainstreaming isu ini juga di khususnya di teman-teman Gus Durian kita. Itu dari saya mungkin, Mas Gafar. Terima kasih banyak. Beberapa wali kelas berhalangan hadir, karena itu nanti mungkin fasilitator ya bisa secara singkat menceritakan. Kalau dari keadilan gender, Mbak Nur Rofiah kebetulan tidak hadir. Fasilitatornya siapa waktu itu ya? Maaf saya agak lupa. Mbak Ili juga nggak hadir Mas. Jadi di skip dulu yang gender. Mungkin Oke, Mas baik. Jamie di kelas pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam, silakan. Monggo Mas. Ada Mas Jamie Raji, monggo, Bang Jamie. Bang Jimmy monitor. Sepertinya tidak muncul juga, Mas. Atau mungkin nanti bisa Bisa menyusul ya. ya. Baik, baik. Terima kasih. Jadi Pak Greg, kira-kira begitu sebaran idenya. Nanti kita akan diskusikan teman-teman semua dengan Pak Greg Barton. Kita tahu sekali lagi biografer Gus Dur, salah satu buku yang paling banyak dibaca dan dirujuk orang ketika berbicara tentang Gus Dur. Nanti mekanismenya adalah Pak Greg akan menyampaikan paparan kira-kira 20 menit. Begitu nanti teman-teman saya persilahkan sambil menyampaikan komen atau pertanyaan lewat chat. Nanti kita akan diskusikan setelahnya, maksimal kita selesaikan jam 9 WIB. Pak Greg, saya persilahkan. Pak Greg, apakah bisa mendengar? Kalau di saya nampak frozen ya, Pak Greg. Baik, terima kasih Pak. Oh ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Suaranya cukup jelas enggak? Karena tempat saya tempatnya agak bising. Ya. Jelas Pak Greg? Sudah jelas Pak Greg. Oke, sudah terdengar enggak? Sudah Pak Greg, sudah aman. Terima kasih atas kesempatan
bicara tentang Gus Dur. Saya merasa ya agak gelisah juga mau mungkin bisa tambah apa-apa. Pasti Oke, Sekarang agak putus-putus Pak Greg, mohon maaf. sudah jelas. Ya, lebih jelas ini. Sudah terdengar enggak? Ya, Eh, sudah terdengar Pak Greg. Mohon maaf, mungkin Pak Greg bisa off cam saja untuk supaya suaranya lebih, Oke, baik. karena biasanya Ya, kalau untuk videonya berusaha untuk tambah yang baru, saya kira sulit. Sebenarnya tidak usah tambah yang baru. Maaf ya. sepertinya lagi ini ya, keluar ya Pak. Malah terlempar Pak Greg ini ya. Sepertinya Pak Greg cari ini deh, jaringan baru, Mas. Dia akan coba pakai jaringan baru. Oke, oke. Baik, kita tunggu sebentar. Teman-teman barangkali bisa, Pak, kontak Pak Greg ya, Pak. ya. Ya Teman-teman siap, para saya yang peserta, monitor Pak Greg. mungkin bisa, ya betul, nanti kita minta Pak Greg mematikan kamera saja. Tapi teman-teman mungkin mulai bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan pendalaman lewat chat. Nanti kita konfirmasi ke beliau untuk kita diskusikan di bagian kedua sesi dengan Pak Greg. Silakan jika ada komen khusus atau yang sudah membaca buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Pak Greg, ada yang ingin menanyakan, mengkonfirmasi sesuatu, penasaran dengan kisah di balik layar penulisan buku itu, juga dipersilakan. Mumpung kita ketemu langsung dengan penulisnya. Kita sambil tunggu ya. Pak Greg sepertinya sudah masuk lagi, Mas. Ya, ya. Pak Greg, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, Pak Pak Greg Greg, sudah apakah muncul. bisa mendengar? Silakan Pak Greg. Saya kira memang Mohon maaf. ya. Ya. Mohon maaf ya. Gangguan dengan jaringan. Tapi apakah suaranya sudah lumayan Sudah terdengar jelas sekarang, Pak? sekarang? Oh, bagus sekali. Oke. Ya, saya mau mungkin bicara 5 menit aja. Kita langsung ke tanya jawab, mungkin lebih jawab. Tapi yang sebagai titik tolaknya, sudah pasti tidak ada hal yang saya bisa kasih tahu yang merupakan hal yang baru. Memang segalanya sudah sangat familiar bagi kalian. Tapi saya kira kalau kita mulai dengan titik tolaknya tentang kemanusiaan dan sikap Gus Dur terhadap saling manusia, saya kira ini merupakan salah satu cara untuk memahami garis besarnya pemikirannya. Sudah jelas bahwa Gus Dur memang merupakan seorang alim, seorang syekh yang termasyhur. Jadi agama merupakan
fokus pemikirannya yang dalam cara yang sangat sangat dalam dan merupakan hal yang sedikit aneh, tetapi yang merupakan kelebihan Gus Dur, pemahaman tentang manusia didasarkan pemahaman agamanya, dan pemahaman agamanya didasarkan pemahaman manusianya. Bagi kebanyakan banyak orang, kalau kita bicarakan kemanusiaan, humanisme, ada cenderung untuk merasa bahwa humanisme bertentangan dengan agama. Bahwa orang bisa humanis atau orang bisa agamawan, orang bisa punya imam atau orang bisa punya pemikiran rasional yang produk dari enlightenment. Itu tradisi humanisme. Jadi ada banyak yang kurang memahami pemikiran Gus Dur atau teman-temannya karena ada prasangka bahwa ini merupakan sesuatu yang liberal, yang tidak murni, bahwa agama yang murni harus lebih tajam fokusnya pada hal-hal agama. Jadi kalau bicarakan seni budi misalnya, kalau bicarakan politik, kalau bicarakan sastra, film yang tidak serius pun, mana mungkin bisa ada hubungan dengan agama. Tetapi pada Gus Dur, untuk memahami manusia merupakan kuncinya untuk memahami agama. Karena agama merupakan pesan dari Tuhan Allah untuk manusia. Dan itu merupakan alat untuk membantu manusia. Pertamanya untuk memahami Tuhan sendiri, tapi juga untuk saling memahami dan saling membantu dan saling hormati. Jadi bagi Gus Dur, pemahaman tentang manusia bisa membuat lebih kaya pemahaman agamanya, dan jelas sebaliknya pemahaman agamanya memberi apresiasi terhadap roman atau film atau sastra atau politik atau buku filsafat atau ikhtiar masyarakat sipil. Sikap Gus Dur memang dapat banyak masukan dari agama, tetapi tidak ada rasa takut bahwa kalau bergaul dengan dunia manusia, ada risiko bahwa agamanya menjadi kurang murni. Sama juga kalau pergaulan itu secara pribadi, tidak ada keberatan latar belakang orang dari manapun. Bisa jadi ada orang yang menyebut dirinya sebagai ateis, sosialis, komunis, apapun. Bisa orang yang dari tradisi agama yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Bagi Gus Dur tidak merupakan masalah. Manusia kan tetap manusia. Kalau saling mencintai, saling menghormati, berapresiasi terhadap manusia, berarti bisa berapresiasi lebih dalam pada Sang Pencipta. Dan pemahaman Gus Dur itu kehendak Tuhan Allah bahwa kita saling menghormati, saling membantu, dan saling mencintai. Jadi bagi Gus Dur, agama yang tidak memperhatikan nasib manusia, tidak peduli, yang hanya fokus secara dingin pada hal-hal agamawi, itu bagi Gus Dur merupakan agama yang kurang lengkap dan merupakan salah paham. Memang ada risiko kalau ada pendekatan kayak Gus Dur, ada risiko bahwa bisa disalah paham, bisa orang bisa tidak memahami. Seperti saya katakan tadi, istilah kayak Islam liberal atau pemikiran liberal humanisme sering dianggap bertentangan dengan agama. Tetapi bagi Gus Dur sebaliknya. Jadi kalau kita bisa memahami enigma ini, paradoks ini, saya kira ini merupakan salah satu cara untuk lebih memahami pemikiran Gus Dur. Pemikiran Gus Dur merupakan pemikiran yang menarik, tapi ada tujuan yang praktis. Ada fokus
pada penerapannya untuk membantu dunia ini, untuk membantu manusia. Memang ada fokus juga yang agama, tapi bagi Gus Dur ini merupakan jambatan antara dunia agama dan dunia manusia, dan tugas kita untuk membantu sesama manusianya. Dan memang kita dapat inspirasi dari agama, bikin kita menjauh ini tidak merupakan distraksi dari fokus agama. Sebaliknya, agama menjadi lebih dalam. Nah, saya bicarakan agama, jelas latar belakang saya berbeda dengan latar belakang Gus Dur dan kalian. Tapi sebagai seorang Kristen, kebetulan dibesarkan di Australia, dengan memahami pemikiran Gus Dur, sangat membantu saya untuk memahami agama saya yang lebih dalam. Dan bagi saya, pada intinya, isu-isu yang paling dasar memang sama. Memang ada beda antara agama Kristen dan agama Islam, jelas. Tetapi hal-hal yang paling dalam ada banyak kesamaan. Dan dengan berkenalan sama Gus Dur, almarhum, dengan lebih memahami pemikiran pribadinya, saya lebih berapresiasi terhadap agama Islam dan juga bisa berapresiasi terhadap agama yang lain juga, termasuk agama saya sendiri. Jadi ada banyak yang bilang kalau kita bicarakan dialog antara agama dan segalanya, ada risiko bahwa posisi kita bisa terancam atau imam kita bisa terancam. Tapi pengalaman saya sebaliknya. Dengan bergaul dengan pemikiran Gus Dur, dengan menjadi berkenalan sama orangnya, saya dapat apresiasi agama yang jauh lebih dalam, baik agama Islam maupun agama Kristen. Jadi ini merupakan sesuatu yang sering dicurigai atau tidak dipahami, karena ini merupakan sesuatu yang paradoks. Untuk kebanyakan orang yang berimam pada umumnya, ada zero sum game. Kalau posisi saya dikompromi untuk supaya mendekati posisi orang lain, saya rugi, dan imam saya rugi, dan posisi agama saya rugi. Tapi pada Gus Dur memang tidak begitu, memang sebaliknya. Dengan bersikap terbuka untuk memahami, untuk saling menghormati dan saling mencintai sesama manusia, itu memperkokohkan imam dan posisi kita sendirinya. Dan ini merupakan landasan untuk humanisme yang paling lengkap. Saya yakin kalau ditanyakan pada Gus Dur, apa teman-teman yang sosialis atau komunis yang bilang dirinya ateis, apa mereka orang baik atau tidak? Pasti Gus Dur akan bilang, ini kan orang baik. Ya, masa sih bisa ada orang baik yang tidak punya imam ya? Masa ada landasan untuk humanisme tanpa ada agama? Kalau tidak salah, jawabnya Gus Dur, ya memang ada warisan dari agama dalam humanisme, walaupun orang pada tidak tahu, tidak sadar. Dan orang yang mengakui ateis pun ada warisan dari agama. Dan kalau kita memahami bahwa agama yang benar itu agama yang betul-betul coba membantu orang lain, bisa jadi bahwa orang ateis sebenarnya lebih dekat dengan kebenaran daripada orang yang mengakui punya imam tapi tidak mau berbuat apa-apa, tidak punya rasa empati, tidak mau tidak mencintai yang lain. Tapi kalau orang seperti Gus Dur yang imamnya lengkap dan pemikiran agamanya lengkap dan dalam, dan manusianya cara humanismenya memang lengkap, imamnya dan pemikiran tentang agama merupakan landasan yang paling lengkap untuk humanisme. Jadi ini merupakan humanisme yang ideal, karena dapat inspirasi dan dapat juga pemahaman ilmiah dari agama. Walaupun untuk kebanyakan orang humanis, kalau ditanyakan
apa gunanya agama, pasti ada banyak yang bilang ya agamanya sudah ketinggalan zaman, tidak ada gunanya. Malahan ada yang punya prasangka terhadap agama karena kurang memahami. Tetapi saya kira ada ribuan orang yang pada awalnya berprinsip begitu, tetapi akhirnya lewat memahami Gus Dur menjadi teryakin bahwa ada cara yang berbeda, ada cara yang bisa bergabungkan agama sama humanisme dalam cara yang sangat produktif dan dengan hasil yang jauh lebih baik daripada agama dengan sendirinya atau humanisme dengan sendirinya. Ini memang mungkin merupakan kalimat-kalimat yang agak enigmatik, kurang jelas. Mungkin lebih baik kalau ada tanya jawab dan saya berusaha untuk menjelaskan lebih lanjutnya. Tapi saya percaya kalau kalian sudah sangat familiar dengan pemikiran Gus Dur, kalau kita bicarakan humanisme Gus Dur, ya tidak merupakan sesuatu yang aneh dan kalian kan tahu bahwa ini merupakan sebagian dari pemikiran agamanya. Baik, Pak Greg, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan di chat yang nanti akan saya bacakan untuk memperoleh respon dari Pak Greg. Tapi saya ingin meng-highlight satu hal. Tadi Pak Greg mengatakan bahwa pemikiran Gus Dur itu tidak hanya berhenti di gagasan, ya, tapi Gus Dur terutama memikirkan bagaimana membumikan dan menjadikan gagasannya itu sebagai landasan untuk bertindak. Tapi di sisi lain, kita tahu betul dan juga di buku biografi itu Pak Greg menyampaikan bahwa Gus Dur itu punya tendensi untuk to shoot from the hip begitu ya. Jadi kalau bertindak itu kadang-kadang terlalu cepat, seolah-olah tanpa dipikir gitu ya. Shoot from the hip itu artinya apa kira-kira idiomnya bahasa Indonesianya ya. Tiba-tiba bereaksi cepat dan ya bisa bicara belak-belakan dan bisa nekat ya. Bagaimana itu menggambarkannya itu Pak Greg? Bagaimana kemudian ide-ide besar Gus Dur kadang-kadang tidak bisa terlaksana karena tindakan Gus Dur yang tadi shooting from the hip begitu. Bisa cerita lebih banyak soal itu Pak Greg? Ya, ada kombinasi beberapa faktor saya kira. Pertamanya beliau memang walaupun sangat termasyhur dan berpengaruh, beliau pada dasarnya orang yang rendah hati. Jadi kalau bilang cuek-cuekin tidak peduli, ini merupakan respons yang jujur. Nah, kadang-kadang tidak sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Tapi Gus Dur betul-betul tidak terlalu dibatasi oleh pendapat orang lain tentang dirinya. Dan dia juga tidak punya ego yang besar yang harus ada suaranya terdengar. Jadi ini merupakan kebebasan untuk bicara. Kadang-kadang memang mungkin kurang cocok karena kalau lebih pelan-pelan bicara mungkin orang tidak akan salah paham. Tapi ini sesuatu pada kejujurannya dan ini salah satu aspek dari pribadinya. Ini aspek dari kejujurannya. Walaupun bisa terjadi bahwa bicara belak-belakan, tidak pernah ada niat untuk bicara secara kritis kepada orang lain yang ada rasa kemarahan atau benci atau sinis. Sikapnya selalu jujur. Ia kadang-kadang karena sangat suka pada bercanda, kadang-kadang gaya bercandanya bikin orang tersinggung. Tapi maksudnya tidak untuk menyinggungkan orang. Maksudnya memang tidak ada prasangka terhadap orang. Ya, kalau soal politik memang beda sedikit karena soal politik ada isu yang harus dikritis, ada isu yang paling penting. Tapi walaupun begitu, Gus Dur tetap menghormati orang lain. Ya,
mungkin kalau ditanyakan Pak Harto, apa Gus Dur menghormati Pak Harto? Ya mungkin kadang-kadang Pak Harto kan sangat sangat tersinggung oleh Gus Dur karena ada orang yang berani kritis belak-belakan begitu. Tapi saya kira mungkin lebih dalamnya Pak Harto sendiri pun sudah sadar bahwa ini orang yang jujur, beraninya karena jujur. Tidak ada motivasi yang pribadi yang berasal dari rasa kebencian. Sebaliknya, dia merasa bebas untuk berkritik. Ya, Pak Greg. Saya kira itu sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Halimatus Sadiah ya. Bagaimana itu Gus Dur selalu slow. Saya jadi ingat sambutan Gus Dur tempo hari waktu kita menyusun bersama-sama ya pemikiran dasar Gus Dur. Pak Greg ada juga waktu itu bahwa Gus Dur itu tidak pernah membenci orang, kalaupun mengkritik ya karena keluar dari sikap begitu. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Mahbub, alasan Pak Greg ya menulis biografi Gus Dur gitu. Ini poin soal kejujuran itu penting tadi. Tapi ada pertanyaan menarik nih Pak Greg dari Muhammad Rafli Setiawan soal marah. Ketika Pak Greg bersama Gus Dur kemana-mana, pernah nggak melihat Gus Dur marah? Ini kan pertanyaan menarik. Kalau soal Gus Dur tidak tersinggungan, Gus Dur bercanda, itu semua orang paham. Tapi Gus Dur marah seperti apa nih dalam pengalaman Pak Greg? Ya, marah sih memang marah. Kan Gus Dur bukan malaikat, Gus Dur memang manusia. Kan tidak mungkin bahwa ada orang yang sempurna. Tetapi kalau marah sih tidak lama. Dan kalau menjadi marah, biasanya ada alasan yang baik. Kadang-kadang jadi frustrasi karena ada isu yang penting tapi tidak diperhatikan orang. Kadang-kadang marah karena orang disiksakan dalam cara yang kurang ajar. Ya kadang-kadang marah karena politik. Tapi walaupun begitu, tidak tetap marah. Mungkin tugas politik, tugas menjadi reformasi masyarakat tidak mungkin kalau senantiasa marah. Karena Gus Dur memang ciri khas pribadi suka bercanda. Tapi humor itu merupakan salah satu peralatan yang dipakai supaya tidak tetap marah. Ya, kalau kita bisa melihat hal-hal yang lucu dengan cepat tidak jadi marah lagi. Ya, kalau menjadi frustrasi sama teman-teman atau seorang lain, tapi melihat kelucuannya, ya oke. Sudah lulus ya, sudah bisa tidak marah lagi. Baik Pak Greg, ini saya kira menjawab juga pertanyaan Mbak atau Mas atau Kang Uut ini. Tadi bertanya gimana cara Gus Dur membela yang lemah. Tadi Mbak Uut atau Kang Uut, saya mohon maaf kalau salah. Tadi Pak Greg mengatakan Gus Dur itu marah kalau melihat ada pihak yang tertindas. Jadi tidak pernah marah urusan pribadi, tersinggung pribadi, tapi kemarahan beliau memuncak kalau ada orang yang tertindas, ada pihak yang lemah dan dilemahkan. Jadi saya kira itu terjawab ya. Kita eksplor dulu beberapa pertanyaan yang terkait dengan Gus Dur ini Pak Greg. Soal perpustakaan, saya lihat tadi ada yang bertanya tentang perpustakaan pribadi, itu Mas Gifari Juniatama. Bagaimana sih, saya bacakan ya, Gus Dur dikisahkan tumbuh dalam budaya perpustakaan pribadi yang dibangun oleh ayahandanya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, Pak Greg juga bercerita tentang sebuah lemari di sebuah pesantren yang penuh dengan koleksi buku Gus Dur yang masih disimpan terus. Namun setelah Gus Dur menjadi tokoh publik, budaya membangun perpustakaan pribadi Gus Dur tidak banyak diceritakan. Nah, bagaimana Gus Dur membangun gagasannya di perpustakaan pribadinya? Pengalaman Pak Greg nih gimana Gus Dur dalam dan Gus Dur dan buku-bukunya begitu kira-kira. Ya, Gus Dur merupakan sikap terhadap buku yang sama dengan sikap terhadap orang. Dan buku tidak bisa dibuat dengan sendirinya. Buku merupakan hasil dari orang. Ya, jadi boleh dikatakan buku merupakan ekspresi dari salah seorang manusia. Ada jutaan orang yang sudah meninggal, tapi dalam salah satu caranya mereka masih bersama kita lewat bukunya. Jadi ini merupakan kebetulan ini merupakan
motivasi yang sangat sangat apa namanya membantu untuk menulis buku atau nulis makalah, tapi lebih baik nulis buku karena buku bisa bicara untuk bertahun-tahun walaupun orangnya tidak ada lagi. Jadi kalau Gus Dur memang ada apresiasi untuk apa namanya selalu karya manusia dan pemikirannya. Memang kadang-kadang tidak setuju dengan, ya sering tidak setuju, tapi tidak ingin mendengar atau membaca. Jadi boleh dikatakan seleranya sangat luas dan koleksinya sangat nyentrik. Tapi ini merupakan pendekatan yang ya pada umumnya tidak tanpa tersangka. Semuanya mau dibaca. Tapi ya lebih jelas yang paling dihargainya itu buku-buku yang paling bermutu. Bisa macam-macam, tidak berarti bahwa semua isinya disetujui. Tetapi kalau ada karya klasik dari Eropa, dari Timur Tengah, dari fiksi, dari non-fiksi, pemahaman Gus Dur atau apresiasi Gus Dur terhadap sastra atau terhadap buku yang non-sastra, ini merupakan apresiasi yang sangat ahli. Jadi seleranya memang terdidik. Dia bisa apresiasi karya yang baik. Jadi kalau ada film misalnya, beliau bisa apresiasi film yang bermutu. Bisa film dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Bisa ada kaitan dengan agama atau bisa tidak. Tapi kalau ada ekspresi manusia, karya manusia dalam bentuk buku atau film atau dalam musik pun, ataupun boleh dikatakan juga orang yang ahli main sepak bola, ada apresiasi. Tapi apresiasi yang terdidik, seleranya yang terdidik. Pertama kali saya lihat sebagian dari perpustakaan Gus Dur, mungkin tahun 88 masuk ya bayangkan bisa dibayangkan cukup buku yang fiksi, buku yang non fiksi, macam-macam. Dan yang jelas kalau duduk di depan Gus Dur, di belakangnya ada apa namanya buku yang lengkap dengan buku. Selalu ada buku yang kritis terhadap Gus Dur, dan buku yang kritis terhadap Polaru. Gus Dur membaca semuanya. Menarik pada waktu Gus Dur pindah ke istana, pada waktu menjadi presiden, sayang sekali daya penglihatan memang sudah terbatas. Membaca hampir tidak bisa. Syukurnya Gus Dur punya yang biasa. Jadi ada photographic memory. Jadi mungkin boleh dikatakan bahwa buku-buku yang pernah dibaca tidak bisa melihat lagi, tidak membaca lagi. Gus Dur memberi perintah bahwa dia mau memakai kantor yang pernah dipakai oleh Bung Karno. Bukan saja itu, dia karena mungkin punya apa namanya informasi tentang zamannya Bung Karno, dia minta bahwa kantornya memang kantornya yang pernah dipakai Bung Karno, dan dia ada renovasi supaya dikembalikan pada keadaan yang asli, lengkap dengan perpustakaan Bung Karno. Jadi buku-buku yang tercintai Bung Karno ada dalam kantornya Gus Dur di istana. Nah ini aneh sekali karena tidak aneh bahwa Gus Dur berapresiasi terhadap Bung Karno, tidak aneh juga bahwa ada sense of history. Memang tidak aneh juga bahwa koleksi Winston Churchill misalnya yang disukai oleh Bung Karno, Gus Dur juga berapresiasi. Hampir 100% buta, tidak bisa membaca, penglihatan sudah hilang.
jadi kalau tidak bisa membacanya, kenapa mau ada perpustakaan Bung Karno dalam kantornya? Saya kira ada pemahaman yang lebih dalam. Kalau buku-buku yang ada di sana justru sudah sangat familiar dengan kebanyakannya, jadi tidak usah membaca. Memang daya peringatan cukup kuat, luar biasa baik, pendekatan yang baik. Tapi ada apresiasi buku yang begitu dalam sehingga pada saat beliau tidak bisa melihat buku pun, tidak bisa membaca buku pun secara pribadi, masih ada apresiasi kaitan dengan ziarah. Dan pergi ke tempat karena tempatnya punya ciri khas yang luar biasa. Mungkin sama bagi Gus Dur sama juga dengan perpustakaan Bung Karno. Itu karena merupakan kembali pada saatnya Bung Karno ada di sana dan pesona Bung Karno ada di dalam kantor itu. Jadi maksud saya apresiasi buku sangat dalam dan bukan saja buku tapi karya, semua karya. Tapi ini apresiasi terhadap hal-hal yang bermutu. Asal ada quality, semuanya kepengen tahu, mau dibaca. Jadi tidak ada buku-buku yang sederhana yang tidak terlalu bermutu. Sehingga pada waktu di istana pun dan tidak bisa membaca lagi, masih ada sense of presence dengan perpustakaan Bung Karno. Baik, terima kasih Pak Greg. Ini cerita panjang menarik soal buku ini. Nanti terakhir saya ingin kembali lagi ke aspek pribadi Gus Dur, yaitu soal kopi. Tapi saya ingin meng-highlight beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman. Dua hal yang lebih ke substansi. Satu terkait dengan pemikiran Gus Dur tentang ketatanegaraan yang ideal, termasuk relasi dengan daerah. Ini ada yang menyebut-nyebut di kolom chat soal konflik di Aceh, dan bagaimana ketatanegaraan dan demokrasi yang ideal dalam gagasan Gus Dur. Yang kedua, soal arus konservatisme keagamaan, termasuk yang ada di dunia NU. Apa yang bisa Pak Greg katakan terkait dengan dua hal besar itu? Silakan Pak Greg. Mohon maaf sebelumnya, tadi agak putus-putus Pak Greg. Kalau misalkan mungkin bisa dimatikan video saja, mungkin tidak masalah itu, suaranya bisa lebih lancar. Mohon maaf. Ya, baik. Ya, saya kira ada hubungan antara keduanya. Ini dasarnya bahwa titik tolaknya justru punya apresiasi terhadap pluralisme. Apresiasi itu berarti sangat menghormati perbedaan dalam manusia, perbedaan dalam tradisinya, perbedaan dalam keyakinan dan segalanya. Bagi Gus Dur tidak penting bahwa orang tidak setuju dengan dia bisa berbeda pendapatnya. Malahan pemahaman Gus Dur bahwa manusia sebagai ciptaan sang pencipta dengan sengaja dibikin begitu, dengan sengaja dibikin plural. Memang seperti dikatakan kalimat ayatnya Al-Quran, dibikin manusia bermacam-macam dengan sengaja. Bisa dibikin semuanya sama kalau itu kehendaknya Tuhan Allah. Tetapi dengan sengaja dibikin plural. Nah, bagi Gus Dur merupakan ini berarti bahwa dia sangat mencintai Republik Indonesia, tapi gaya untuk berapresiasi untuk negara tidak terbatas pada batasnya Republik Indonesia. Jadi kalau berkeliling dunia bisa apresiasi tempat yang lain, tapi negara sendirinya merupakan kayak keluarga sendirinya, merupakan cinta pertamanya. Dan pemahaman tentang Republik Indonesia yang ideal, atau mungkin kalau negara yang lain juga, negara yang bisa saling menghormati perbedaan, saling mencintai, saling punya rasa mau membantu, mencintai, tanpa ada prasangka, tanpa ada iri hati, tanpa ada kebencian. Jadi orang Aceh atau orang Papua harus dihormati tradisinya dan kemauannya. Jadi walaupun
bagi Gus Dur pada saat ini adanya Republik Indonesia merupakan konstruksi yang paling baik pada saat ini. Republik Indonesia ini akan menjadi negara yang paling baik kalau secara konsisten menghormati perbedaan. Sama juga dalam NU. NU itu memang koleksi orang nyentrik dan koleksi tradisi yang bervariasi, ya. Ada banyak kiai-kiai, ada banyak santri yang kadang-kadang aneh sekali, ya, dan berbeda sekali. Kadang-kadang bertengkar, ya, jelas tidak selalu berpendapat. Tapi bagi Gus Dur ini merupakan sesuatu yang menarik dan mencerminkan realitas dan harus dihormati. Jadi Gus Dur punya visi untuk sejauh mungkin memajukan NU, dan visinya sangat progresif melihat ke depan. Ada kepercayaan bahwa masa depan bisa lebih baik daripada masa dulu. Dia tidak terpesona dengan impi zaman emas. Bagi Gus Dur, zaman emas itu masa depan. Jadi Gus Dur mau mengubahkan atau menjalankan reformasi baik dalam negaranya maupun dalam NU. Berarti mau ada perubahan. Tapi walaupun begitu, sabarnya juga untuk terima yang ada pada saat ini. Dan kalau ada yang tidak berpendapat, ya apa boleh buat, harus diterima, itu kan haknya, malahan harus dihormati. Jadi ini juga merupakan semacam paradoks. Itu memang Gus Dur kan seorang reformis, jadi mau ada perubahan, mau ada perbaikan, ada hal-hal yang kurang baik, ada hal yang bisa menjadi lebih baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa saat ini tidak bisa saling menghormati dan apresiasi perbedaan yang mungkin dianggap tidak ideal, dan mungkin sesuatu yang harus berubah, tapi harus diterima pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Greg. Ini berarti sekaligus menjawab pertanyaan Mas Heri, ya, bagaimana Gus Dur, pemikiran Gus Dur soal rekonsiliasi bangsa Indonesia. Jadi tekanan Gus Dur adalah pada prinsip menghormati, prinsip menghargai perbedaan, dan kemudian hidup di dalam perbedaan itu dengan cara saling menghargai. Nah, pertanyaan serius terakhir soal substansi ini kita keluar sedikit Pak Greg, soal relasi dengan bangsa-bangsa lain, khususnya dengan ada pertanyaan dari Mas Gifari soal relasi dengan Israel. Apa yang bisa Pak Greg sampaikan terkait dengan cara pandang Gus Dur mengenai konflik yang berlarut-larut di Israel dengan Palestina? Ya, ini minggu ini kan ada banyak perkembangan yang sangat mengharukan melihat nasib Palestina, orang di Gaza. Kalau Gus Dur masih bersama kita, pasti terharu sekali. Gus Dur sangat peduli untuk semua manusia. Jadi jangan salah paham bahwa dengan bilang bahwa kita harus berusaha untuk mendekati hubungan diplomatik dan secara pribadi dengan Israel, itu sikap itu bertentangan dengan pedulinya untuk nasibnya orang Palestina. Gus Dur percaya bahwa dan memang sangat jelas minggu ini sudah terbukti, tidak mungkin ada perdamaian di Israel, baik untuk orang Israel, Yahudi atau Muslim atau Kristen, atau untuk orang Palestina. Tidak mungkin ada perdamaian, tidak mungkin ada security tanpa ada solusi politik yang adil dan bertahan lama dan diterima. Jadi aspirasi untuk mencapai perdamaian yang pada saat ini memang sayang sekali kelihatan begitu jauh dari realitas, berjalan bersama dengan apresiasi terhadap agama Yahudi, orangnya Yahudi, sastranya. Misalnya Gus Dur misalnya suka membaca novel atau romannya dari beberapa penulis Yahudi. Salah satunya Chaim Potok dari Brooklyn, dari New York. Dan Chaim Potok itu berasal dari dunia sekolah agama.
katakan madrasahnya orang Ortodoks Yahudi. Dan Graham Potok dalam novel, salah satunya My Name is Lev, menceritakan tentang hidup dalam sekolah agama itu. Dan Gus Dur pernah bilang bahwa ia membaca roman Graham Potok tentang sekolah agama Yahudi, mengingatkan saya pesantren-pesantren di Jawa. Jadi bisa ada titik untuk mendekati tradisi orang lain dan bisa apresiasi tentang cara hidup orang lain. Jadi ini berbeda dengan terpisah daripada kemauan politik. Kemauan politik itu bagi Gus Dur jelas. Tetap sama hari ini harus ada solusi politik di Palestina yang didasarkan prinsip yang adil dan bisa bertahan lama. Sampai itu tidak mungkin dengan pendekatan security dan segalanya dapat pendamaian. Sudah terbukti dengan Gaza. Gaza untuk sekian lama, 15 tahun lebih, sikapnya pemerintah Israel pakai security supaya ada damai. Tapi pakai security akhirnya tidak menghasilkan kedamaian untuk siapapun. Jadi Gus Dur sangat peduli, bukan bahwa tidak peduli, bukan bahwa tidak memahami nasibnya Palestina, tapi punya insight bahwa lewat dialog, baik dialog di dalam Israel, Palestina, maupun dialog antara Indonesia dan Israel, via dialog itu ada kemungkinan untuk mencari jalan keluar supaya bisa mencari solusi politik, solusi sosial dan segalanya. Dan pokoknya tidak mungkin ada dialog dan tidak mungkin ada solusi politik kalau tidak saling menghormati, saling berapresiasi. Dan malahan ada banyak orang Israel yang menonjol, apalagi minggu ini, karena walaupun mereka mengalami kehilangan nyawa teman-teman keluarganya karena serangan Hamas, masih tetap mau ada perdamaian dan masih berapresiasi terhadap orang Palestina. Jadi ya pasti Gus Dur lebih dekat dengan orang yang begitu. Jadi tempoh hari diminta oleh ada undangan oleh Shimon Peres pergi ke Israel karena ada Shimon Peres Peace Center. Dan Gus Dur dengan senang hati pergi ke Israel untuk pertama kali karena diundang oleh Shimon Peres. Tapi Shimon Peres merupakan tipe orang yang betul-betul berjuang untuk solusi politik yang adil dan ada komitmen terhadap dialog. Jadi kalau difahami dari segi itu sangat masuk akal. Gus Dur menjelaskan mana mungkin Indonesia tidak bisa ada hubungan diplomatik dengan Israel yang didasarkan agama, tapi ada hubungan diplomatik dengan China yang tidak punya agama ya secara resmi. Memang ada gereja dan ada umat Islam, tapi secara resmi dari segi negara China itu merupakan negara yang tanpa agama. Sama juga Rusia, sama juga banyak negara. Gus Dur bilang Israel dengan segala baik buruknya sedikitnya ada apresiasi terhadap tradisi agama. Sedikitnya harus ada titik untuk bikin dialog antara umat, antara komunitas. Ya, memang beliau sangat realistis, tahu bahwa proses perdamaian di Palestina merupakan perjuangan yang panjang dan sulit, tapi komitmen sangat jelas dan keyakinan sangat jelas bahwa lebih mungkin mengadakan kemajuan untuk perdamaian kalau berdialog daripada tidak berdialog. Baik antara manusia secara pribadi maupun antara negara. Jadi kalau bisa Gus Dur mau Republik Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Israel, bukan karena setuju dengan pemerintah Israel atau tidak peduli tentang Palestina, tapi karena percaya bahwa ini mempermudahkan dialog. Dan entahlah mungkin dalam dekade yang akan datang, mungkin insya Allah Republik Indonesia ini akan berperan besar di Palestina, di Israel untuk mencari perdamaian, solusi politik. Karena
sebagai negara yang penduduk paling besar dari dunia Islam dan negara yang sudah membukti negara Islam yang sudah membukti kemampuan untuk dialog dan demokrasi, Indonesia dalam posisi yang sangat unik untuk memberi bantuan untuk peace process di Timur Tengah. Ya, ini mungkin merupakan impian yang terlalu naif, tapi saya kira minggu ini menjadi lebih penting karena melihat keadaan yang tidak ada solusi tanpa ada solusi politik. Baik, terima kasih. Terakhir kita akan masuk lagi ke aspek yang lebih personal soal Gus Dur. Kita punya waktu kira-kira 5 menit sebelum ditutup. Ada pertanyaan konfirmasi. Boleh nggak kita menyebut Gus Dur sebagai seorang ekofeminis? Begitu. Gimana menurut Pak Greg? Ya, jawabnya gampang aja kan. Ya, jelas mana mungkin ini kalau saya memahami Gus Dur, dan ini memang inspirasi yang saya cari dari beliau, mana mungkin seorang lelaki menjadi orang yang baik, menjadi insan kamil, tanpa pertama kali menjadi feminis. Feminisme atau prinsip feminisme yang kalau dipahami dalam cara yang lengkap, yang utuhnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menghormati dan saling mencintai. Di dunia ini ada dua kelompok. Yang paling dasar. Sebelum ada bangsa, sebelum ada umat, sebelum ada negara, sebelum ada tim sepak bola, manusia ini dipisah dalam dua kelompok. Ada yang feminin, ada yang masculine, ada male dan female, dan prinsip untuk saling menghormati, saling mencintai mulai dengan itu. Jadi ya kadang-kadang ada yang disebut feminis yang mungkin tidak sesuai dengan garis besar feminisme. Saya tidak mau bicarakan butir-butirnya, tapi pada umumnya prinsip feminisme sesuai dengan prinsip pemahaman agama atau pemahaman humanisme yang lengkap. Jadi tidak mungkin menjadi orang baik tanpa tanpa sebelumnya menjadi seorang feminis. Itu sudah sama juga dengan kalau peduli pada environment, lingkungan. Tidak mungkin dibilang bahwa saya sangat menghormati sesama manusia, saya sangat mencintai, kalau saya tidak mencintai juga ciptaan sang pencipta yang merupakan rumahnya. Dan kita punya rumah yang sama, yang akhirnya rumah kita hanya satu rumah, satu planet. Dan kita diberi tugas oleh Tuhan Allah untuk sejauh mungkin memeliharakan dunia ini. Jadi ini sesuai dengan tugas agama. Terima kasih. Kita punya waktu dikit lagi. Mungkin dalam 2 menit saja ada 3 pertanyaan, ada 3 hal menarik, tapi kita perlu diskusikan singkat. Satu, ada nggak sih pengalaman aneh yang dilihat Pak Greg ketika berada dekat Gus Dur? Sesuatu yang mystical. Terus ada 2 pertanyaan, Gus Dur suka dangdut dan suka kopi nggak? Gitu kira-kira. Silakan Pak Greg, 2 menit saja barangkali. Oke, ya kalau kalau 2 menit dengan bicarakan hal-hal yang misterius yang tidak mungkin. Tapi saya pernah menceritakan salah satu cerita yang saya kira membantu. Tempoh hari pada akhir hidupnya, Gus Dur sudah sakit, sudah di rumah sakit. Saya datang ke Jakarta sama dengan anak saya, si Hana. Dia kepingin melihat Gus Dur dan dia juga katanya kepingin bertanya pada Gus Dur beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan tentang hantu. Apa Gus percaya ada hantu? Gus Dur menceritakan, ya kalau percaya pada hantu atau tidak percaya, saya tidak bisa bilang. Kalau ada hantu atau tidak ada hantu, saya tidak bisa bilang. Tapi saya bisa menceritakan pengalaman saya pribadi. Saya sudah kebiasaan berziarah. Saya tempoh hari ada di Timur Iring, di Jombang, di Makam. Dan saya suka ke sana pagi-pagi. Dan kadang-kadang kalau berjam-jam di sana, ya tertidur. Dan tempoh hari saya di sana, di Makam, di Timur Iring, dan terjadi bahwa saya ngantuk dan tertidur.
uh, tidak apa. Tapi saya terbangun mendengar suara orang, ada yang datang juga berziarah ke makam. Jadi saya langsung berdiri, pakai sarung, dan singlet mungkin dan songkoknya. Orang teriak pada melarikan diri, teriak karena ada yang makhluk yang berdiri di depannya. Nah, Gus Dur bilang sama si Hana, kalau percaya pada hantu atau tidak percaya pada hantu, sulit dijawab. Tapi kalau ditanyakan pada orang itu, pasti mereka bisa menjawab. Jadi sampai akhirnya hal-hal yang misterius tetap misterius. Mungkin maksud Gus Dur itu untuk Anda sendiri untuk cari pemahamannya, cari kebenarannya. Saya tidak mau kasih tahu apa yang Anda harus percaya atau tapi pokoknya harus ada pemikiran yang terbuka untuk keadaan. Dan di dunia ini ada macam-macam hal yang tidak dipahami, harus kita punya sikap terbuka. Terakhir soal kopi dan dangdut tadi, Pak Greg gimana itu? Kalau ya saya menjelaskan dulu bahwa Gus Dur sangat berapresiasi pada segala karya manusia. Kalau ada karya yang berasal dari kemauan yang jujur, orang kerja keras untuk menjadi sebaik-baiknya, pasti diapresiasi. Ya, termasuk juga kopi dan dangdut. Dangdut sering dianggap genre musik yang terlalu kasar dan bertentangan dengan agama. Mungkin dalam beberapa hal mungkin bisa dikritik juga, saya kira Gus Dur, bahwa beliau akan kritik. Mungkin kalau diminta tentang lagu-lagu tertentu, mungkin kalau liriknya tidak terlalu setuju. Tapi pada umumnya bagi Gus Dur, dangdut merupakan karya manusia yang jujur, yang mencerminkan manusia. Ya, pokoknya mencerminkan kelas orang rakyat biasa. Ya, bukan kelas menengah ke atas, tapi itu sesuai dengan selera rakyat. Dan justru karena itu lebih merupakan alasan untuk berapresiasi supaya sama apresiasi orangnya. Baik, terima kasih Pak Greg. Saya kira kopi pun begitu ya, lebih ke apresiasi terhadap manusia di balik produksinya. Nah, Pak Greg dan teman-teman sekalian, ini sudah jam 9, tadi dipeseni oleh Mas Fairuz, harus selesai jam 9. Nah, saya lewat 1 menit sedikit, Mas Fairuz, jam 21.01 di jam saya. Terima kasih Pak Greg, luar biasa, ini sangat insightful, sangat membuka beberapa informasi, terutama bagi rekan-rekan generasi muda yang lahir dan tumbuh setelah era Gus Dur. Mudah-mudahan teman-teman kemudian terdorong untuk membaca ulang lagi cerita-cerita Pak Greg di buku autobiografinya sehingga bisa memperoleh pemahaman yang lebih kuat, lebih intimate tentang Gus Dur. Terima kasih, saya akhiri sesi ini. Saya kembalikan ke Mas Fairuz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gafar, terima kasih Pak Greg. Semoga bisa ada kesempatan untuk bertemu langsung ya dengan Pak Greg karena beliau masih saat ini di Jakarta ya Pak Greg ya? Iya, saya kebetulan di tim ada janji untuk dan sebentar lagi ada Ina yang muncul di pentas di tim. Oh, kirain mau ikut pemilu, Pak. Ya betul. Kirain mau di sini sampai tahun depan. Kirain Pak Greg mau jadi capres-cawapres. Karena sudah ada orang yang dipilih untuk. Saya kirain Pak Greg ini nanti dipilih sama salah satu capres jadi cawapres. Baik, terima kasih Pak Greg ya. Semoga ini ya bisa bertemu dengan Pak Greg secara langsung mumpung masih di Indonesia dan nggak tahu nih apakah nanti Pak Greg juga ke Jogja atau enggak. Kalau ada rencana ke Jogja ini mungkin bisa untuk ketemu atau berbincang-bincang bareng Mas Gafar. Kebetulan minggu depan mau ke Jogja. Hari Senin mau di Jogja. Cocok. Ya, oke. Yuk. Oke Pak Greg, ya terima kasih banyak dan Waalaikumsalam. Oh ya, Waalaikumsalam, selamat malam Pak Greg, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Pak Greg masih
stay dulu karena sebentar lagi kita akan menutup acara pada malam hari ini dan Foto? saya selaku pembicara pada malam hari ini undur diri dan sebelumnya kita tutup dahulu acara pada malam hari ini Gus Durian Akademis, penutupan dan juga wisuda dari rangkaian kelas Gus Durian Akademis. Terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh wali kelas, seluruh fasilitator yang sudah hadir, Mbak Alisa mengikuti sampai akhir. Ini luar biasa, dan juga Pak Greg tentunya, dan Mas Heru, Mas Joko, dan semuanya saja yang menyediakan kelas virtual pada malam hari ini. Kita cukupkan, undur diri, dan setelah ditutup nanti kita akan foto bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Walaupun minkum, Allahumma fiqh laqwamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan kita foto bersama. Sejenak mungkin bisa dikomando Mas Joko. Oke, thank you Mas Virus. Kita foto bareng. Ya. Saya kasih waktu 5 detik teman-teman untuk menyiapkan. Ini ada 2 layar. Jadi saya aba-aba 3, 2, 1 nanti ya untuk layar pertama. Oke, ini sudah 90% buka kamera. 1, 2, 3. Oke, sekarang di layar kedua. Saya kasih waktu 5 detik lagi. Kalau sudah, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you Mas Heros. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Sampai semuanya ketemu Mas lagi. Gafar, Pak Greg. Terima kasih. Ya Heru, kita ngopi-ngopi sama Pak Greg di Jogja. Ya. Siap. Siap Pak Greg. Cai. Ya, Mas Gafar. Ini Terima kasih semuanya, Terima kasih Mas semuanya, Mbak Alisa. Gafar, dan lain-lain. Saya langsung pamit ya, tak tidur dulu sebentar. Sehat. Masih kurang sehat, tidur. Pak. Kemarin Masih jet nyampe lag, Indonesia langsung copras-capres. Waduh, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Gitu. Oke. Nanti perlu ada sesi khusus tuh, sesi ngerumpi Wah, ini di belakang layar. Gitu. Cocok. Ayo. Ayo apa semangat nih. Semangat. Ikut senior saya wah ini ikut. Siap. Capres. Capres. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman. Mbak. Selamat bergabung semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.